apa kabar? Pernahkah kalian overthinking? Kebanyakan dari kalian pasti udah tahu arti makna itu. Ya, overthinking adalah kebiasaan seseorang memikirkan sesuatu terlalu berlebihan. Pemicunya adalah mengkhawatirkan tentang suatu hal, misal dari masalah kecil yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, bahkan bekas trauma di masa lalu yang terus kamu pikirkan. Hal ini juga bisa menimbulkan masalah kesehatan loh. Kita jadi nggak bisa menikmati makanan dengan lahap, nggak bisa tidur dengan nyenyak, dan nggak bakal bisa fokus melakukan aktivitas lainnya. Nah, akibatnya kita nggak bisa menikmati hasil kerja kita dengan puas karena kita nggak bisa fokus dengan pekerjaan tersebut akibat overthinking. Tapi tenang aja, di sini kami akan membantu kalian untuk bangkit dari kebiasaan buruk itu. Kalian cukup tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan juga tombol lonceng untuk mengikuti perkembangan video selanjutnya. Untuk tips yang pertama, sibukkan dirimu pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, untuk lari dari kebiasaan overthinking, kamu bisa melakukan tips ini, gengs. Misal kamu punya hobi, jelas kamu pasti nggak akan keberatan jika keseharianmu dipenuhi dengan aktivitas hobimu. Jika sulit untuk melakukannya sendiri, cobalah ajak teman yang memiliki hobi yang sama untuk melakukannya secara bersamaan. Dengan begini, kamu akan sibuk dengan aktivitas hobimu bersama teman-temanmu lainnya. Dan jelas, mereka akan membantumu fokus pada pekerjaan itu. Alhasil, kamu akan menikmati hasil pekerjaanmu dan secara nggak sadar kamu udah ngelewatin hari-harimu tanpa overthinking. Tips yang kedua, belajar mencintai diri sendiri dan mengikhlaskan suatu hal. Belajar untuk mencintai diri sendiri memang sulit, tapi cobalah melakukannya dari hal-hal kecil. Misal, mulai dari mengenali diri sendiri, siapa kamu, dan bagaimana karaktermu. Bagaimana nanti kamu akan menghadapi orang-orang yang gak menyukaimu dan yang ingin menjatuhkanmu. Kamu harus mempersiapkan dirimu pada hal tersebut. Katakan tidak jika kamu sulit menerima suatu hal. Jangan memaksakan untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Hal itu nggak salah kok, karena kamu juga berhak dapat penghargaan dari sesama manusia lainnya. Jika kamu masih membandingkan dirimu dengan orang lain, mulai sekarang berhenti melakukannya. Kalau bahasa gaulnya sih insecure ya. Oke, stop. Itu akan membuatmu semakin buruk. Semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan mulai dari sekarang cari tahu kelebihan apa yang kamu miliki, serta apa saja kekurangan dari dirimu sehingga kamu harus belajar menerima dan menghadapi kekurangan itu. Ngomong-ngomong soal mengikhlaskan suatu hal, apakah yang dimaksud adalah tentang cinta? Ya itu bisa jadi. Itu adalah tindakan besar yang kalau kita bisa melakukannya, berarti kita udah berhasil mencintai diri sendiri. Dan kalau udah kayak gini, maka kalian patut diberi apresiasi untuk hal yang sebesar ini. Wow, hebat. Oke, aku akan jelasin lebih rinci lagi. Membicarakan soal cinta memang gak akan ada habisnya ya. Untuk mengikhlaskan suatu hal yang bukan jadi milik kamu seutuhnya adalah tindakan mulia yang mungkin semua orang akan sangat sulit melakukannya. Nah, untuk kasus tentang mengikhlaskan suatu hal ini, jika dalam artiannya adalah manusia atau lebih tepatnya seseorang yang bukan menjadi milik kita, coba pikirkan gimana dirimu bisa memaksakan suatu hal yang bertentangan dengan dirimu sendiri. Bukankah malah menyiksa dirimu? Oke, gini. Cobalah untuk menerima hal yang bukan menjadi milikmu seutuhnya, karena jika hal tersebut kamu paksakan, maka bukan bahagia hasilnya, tapi justru menyiksa. Nah, daripada menyiksa diri sendiri, coba belajar untuk melepaskannya. Melepaskan memang sulit, tapi lama-lama kamu akan terbiasa dan mulai merasakan nikmatnya hidup tanpa harus memaksakan suatu hal yang bertentangan dengan dirimu. Tips yang ketiga adalah jangan terima komentar dari orang lain yang hanya ingin menjatuhkanmu. Sekarang gini, kenapa kita selalu gagal dalam mencapai suatu hal? Salah satu yang menjadikan kita gagal adalah ocehan dari orang-orang sekitar yang sebetulnya nggak suka dengan apa yang udah kita capai. Nah, kalau udah gini, kita perlu tegas pada diri sendiri. Dengarkan sih nggak apa-apa, asal jangan masukkan ke hati, yang hal itu justru akan memperburuk keadaanmu. Jadi, berhenti menerima kritikan dari orang lain mulai dari sekarang.
Tips keempat adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri atau bahasa milenialnya sekarang adalah me time ya. Oke gini gengs, jadi mulai dari sekarang, luangkan waktumu untuk menyenangkan dirimu sendiri. Pergi ke mall yang hanya sekedar jalan-jalan bermain games atau membeli es krim sebanyak mungkin. Atau menghabiskan uangmu dengan pergi ke salon, mengubah gaya rambutmu, atau cukup berdiam diri di rumah belanja online dan panggil si tukang urut untuk melenturkan otot-ototmu yang tegang selama ini. Lakukan aja selama hal itu membuatmu senang. Masalah uang kamu bisa cari mulai dari awal kembali kan? Tips yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani. Luangkan waktumu untuk berolahraga rutin dan tetap melakukan ibadah kepada Yang Kuasa. Jika kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka pekerjaan yang akan kita lakukan akan lebih enteng, serta tanpa kita sadari, kita terhindar dari overthinking karena sibuk terhadap yang lainnya. Kebiasaan overthinking membuat kita jadi sangat buruk, maka dari itu berhentilah mulai dari sekarang, dan segera capai hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Karena jika kita memiliki kebiasaan overthinking, bukan hanya diri sendiri yang menerima hasil buruknya, tapi hasil pekerjaan juga nggak akan baik. Selain itu, keluarga juga bisa terabaikan. Gimana? Udah paham kan sekarang? Semoga bisa memotivasimu ya. Kalian bisa request dan tulis di kolom komentar kalau kalian pengen video motivasi lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Salam baper.